Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Tabi pun. Semoga sehat selalu di rumah di tengah masih pandemi Corona. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum yang tayang setiap Jumat sore di Tribun TV Lampung, Facebook maupun YouTube. Tribuners, sore ini kita akan bincang-bincang lagi-lagi seputar hukum dan kriminal di Lampung. Temanya adalah tentang korupsi. Kita bikin tema Stop Korupsi di Lampung karena kita lihat masih ada kasus-kasus korupsi yang muncul di Lampung dan bahkan itu melibatkan pucuk pimpinan kepala daerah. Kita tahu ada di Lampung Utara, kemudian di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, kemudian Tanggamus sebelumnya juga, dan sekarang kita ingin membedah bagaimana sih korupsi di Lampung, kemudian modus-modusnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita yang berkompeten di bidangnya, yaitu Muhammad Habibi yang akan saya panggil dengan Bung Habibi. Ya. Apa kabar Bung? Sehat, alhamdulillah. Salam Covid Bung ya. Salam Covid. Semoga sehat-sehat selalu. Siap. Dan tetap ganteng Bung ya. Wah, insya Allah. Oke. Ya. Nah, pemirsa Tribuners, Bung Habibi ini adalah penggiat dari sebuah lembaga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lembaganya bernama Puskamsikam, kepanjangan dari Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia. Nah, Bung Habibi bersama teman-temannya giat dalam meneliti, kemudian juga membahas, mendiskusikan mengenai persoalan korupsi di Lampung. Bahkan juga ikut Bung ya dalam beberapa banyak sidang-sidang korupsi dan merekam sidang Bung ya. Baik, Bung Habibi, kita akan bahas seputar korupsi di Lampung Bung. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau kasus yang terkini sih pucuk pimpinan sudah agak lama terlewat ya. Terakhir Lampung Utara dan Lampung Selatan. Nah, tetapi sekitar seminggu yang lalu ya, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara yang akhirnya oleh Kejaksaan Negeri setempat itu kemudian dieksekusi karena terlibat kasus korupsi. Dan kita lihat bahwa di Lampung masih terjadi ya korupsi, bahkan dari pucuk pimpinan sampai ke level pimpinan di tingkat bawah, yaitu kepala desa. Ada beberapa kali kasus kepala desa terjerat kasus korupsi dan itu tampil di dalam sidang-sidang dan kami tampilkan juga dalam pemberitaan di Tribun Lampung. Bung Habibi, bagaimana melihat kasus korupsi di Lampung, Bung? Seperti apa sih akutnya korupsi di Lampung? Silakan Bung Habibi. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Jadi terkait pertanyaan yang diajukan oleh Bang Yoso tadi, sebenarnya kasus korupsi di Lampung ini sudah bukan hal yang baru ya. Dilakukan oleh para penyelenggara negara, terutama pejabat-pejabat daerah. Itu sudah terjadi semenjak di tahun 2005, terus 2010 ya kan, sampai akhirnya yang booming terakhir ini di tahun 2017, 18, 19 bahkan 2020. Berturut-turut gitu, ya. Nah, itu biasanya ada budaya. Kalau kami meneliti, kalau secara regulasi dan lain sebagainya itu tidak hanya terjadi di Lampung, ya kan? Praktik-praktik seperti itu di seluruh Indonesia juga terjadinya sama, praktiknya juga sama dan serupa. Tetapi di Lampung mungkin budayanya yang lebih beda mungkin, karena di sini di Lampung lebih kentaranya praktik-praktik korupsi itu melibatkan sanak famili. Penyelenggara negara itu melibatkan sanak familinya dan dia menghimpun kekayaan, nanti kekayaan itu nanti akan diberikan kepada sanak famili. Jadi akses jaringan, akses kekuasaan dan lain sebagainya itu lebih cenderung difasilitasi kepada sanak famili. Oke. Bisa dicontohkan Bung, kira-kira case mungkin seperti di Lampung Utara itu kan dia melibatkan orang kepercayaannya, kemudian ada seperti kemarin itu kepala dinasnya itu melibatkan ada keterlibatan orang dekatnya juga, seperti itu.
Kalau kita menganalisisnya, kami menelitinya bahwa kemarin itu Kejaksaan Negeri Lampung Utara itu cepat tanggap dalam merespon hasil proses persidangan dari Bupati Lampung Utara itu sendiri, ya kan. Artinya dia tidak menunggu, tetapi dia menjemput bola. Nah, kalau untuk keterlibatan, saya pikir memang di kasusnya Bupati Lampung Utara itu memang sering disebutkan oleh saksi bahwa ada dugaan aliran-aliran dana itu kepada Dinas Kesehatan, gitu kan. Tetapi KPK dia tidak cepat untuk memproses, karena kan KPK itu kan biasanya dia mengincar yang besarnya, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana penegak hukum yang lain, gitu kan, di samping KPK yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk meresponnya. Jadi kalau Bang Yoso tadi berkata itu orang terdekatnya, saya rasa mungkin iya, begitu kan. Karena selain dia orang kedekatan, orang kepercayaan, dia juga menjabat sebagai struktural di bawah bupati itu sendiri. Kayak misalkan kalau di Lampung Utara itu kan Raden Syahril ya, yang orang dekatnya bupati, kemudian ada juga saudara yang disebutkan dalam persidangan, kan begitu? Iya, betul. Oke. Kalau penelitiannya Puskam Sikam seperti apa, Bung? Kasus korupsinya di Lampung ini? Misalkan selain tadi disebutkan ada orang-orang keterlibatan orang-orang dekat, keluarga. Modusnya seperti apa sih kalau di Lampung ini, kebanyakan mayoritas seperti apa? Kalau modusnya itu bebas tender. Artinya lelang tapi tanpa proses. Artinya lelang tanpa tender. Jadi penunjukan langsung. Biasanya seperti itu. Dan memang kita meneliti dari kasus berbagai kabupaten, misalnya Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, sampai terakhir ini Lampung Utara. Bahkan dulu sebelumnya tahun 2017 itu Tanggamus. Itu modusnya seperti itu, Bang Yoso. Jadi karena dia memiliki sanak famili atau dikatakan orang kerabat-kerabat yang di dekat dia, gitu kan. Jadi dia sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk sebagai kuasa pengguna anggaran, gitu. Dia mengesampingkan proses yang sesuai dengan peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa. Oke, berarti dia langsung penunjukan langsung, betul. Oke. Kira-kira di proyek-proyek ini di mana aja, Bung, sumbernya? Di instansi mana aja sih yang kebanyakan dimainkan proyek-proyek ini? Kalau ada 3 sektor ya, Bang Yoso. Yang pertama itu sudah pasti adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu lumbung ya? Lumbung, sangat basah lah bisa dikatakan. Nah, yang kedua itu adalah Dinas Kesehatan. Kesehatan, karena kan distribusi alat kesehatan, belum lagi di daerah-daerah kekurangan alat kesehatan. Nah, disitulah peran kepala daerah untuk seolah-olah dia melakukan hal baik, tetapi ada niat terselubung di situ kan. Nah, ya melalui PL tadi, penunjukan langsung tadi. Dan yang ketiga dari sektor pendidikan. Oke, Dinas Pendidikan ya. Kalau kita lihat kan di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Mesuji, kemudian Lampung Utara, Dinas PUPR semua ya, rata-rata ya, begitu ya. Bahkan di Tanggamus sekalipun Dinas PUPR. Kemudian tadi Dinas Kesehatan yang tadi di kasus yang seminggu yang lalu, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara ya. Betul. Kemudian Dinas Pendidikan. Nah, Bung, kalau di dinas ini kita bukan bermaksud memberitahu ya pemirsa Tribuners bahwa korupsi itu di sini, tapi kita pengen tahu bahwa di sini loh lahan basah dan itu justru kita harus waspadai gitu, begitu Bung ya. Kira-kira kalau di Dinas PU tuh tadi kan penunjukan langsung bermain di proyek. Kira-kira proyek apa aja, Bung, yang biasanya dimainkan? Ya, biasanya pertama itu perbaikan jalan, jalan. Yang kedua rehabilitasi infrastruktur. Yang ketiga dia biasanya terkait dengan rehabilitasi gedung dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling yang sebenarnya juga Bung, yang cukup unik di case-nya Lampung Utara kemarin itu adalah rehabilitasi pasar. Yang sebenarnya memang rehabilitasi pasar itu menurut saksi-saksi dalam persidangan itu progresnya sangat lambat. Tetapi anggaran yang dikucurkan itu begitu. Jadi tidak hanya dari sektor infrastruktur jalan ternyata, tetapi juga lebih kepada itu
ke infrastruktur seperti gedung tadi, iya, pasar. betul sekali. Di Lampung Utara itu kan Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan, Bung ya, yang terlibat. Nah, Bung, korupsinya di mana nih kalau di Dinas PUPR? Tadi kan dia memainkan ya seolah-olah tender ya kan, tetapi padahal sudah ada tuh pemenangnya. Pemenangnya direkayasa, pakai bendera perusahaan mana dipinjam atau dibikin-bikin lah perusahaannya. Nah, dapat duitnya yang mananya nih? Maksudnya pemirsa juga mungkin ada yang belum tahu seperti apa, Bung? Ada ini ya, semacam minta fee proyek. Fee proyek. Karena saya sebagai begini, Bung. Ini Bang, saya sebagai kuasa pengguna anggaran, saya yang seharusnya punya kewajiban untuk melaksanakan proses tender, tetapi saya kesampingkan dulu itu karena saya punya kewenangan juga untuk melakukan penunjukan langsung. Nah, ketika orang yang penunjukan langsung itu saya tunjuk, ya kan? Misalnya kerabat atau sanak famili tadi yang memiliki perusahaan ya. Betul. Memiliki perusahaan, memiliki CV, dia harus menyetorkan uang. Gitu. Ya, kalau di persidangan kita amati ya dan kita analisis berdasarkan bukti-bukti yang ada, itu anggarannya fantastis. 20-30% setiap dari nilai proyek. Iya, itu hanya untuk pribadinya. Belum sisanya itu 20%-nya itu kepada orang-orang kerabatnya, misalnya kayak seperti pejabat-pejabat di sampingnya kan. Nah, full untuk benar-benar untuk pelaksanaan infrastruktur itu hanya 50%. 50% ya. Dan itu yang ketika di persidangan kita lihat KPK atau penuntut umum selalu menekankan apakah betul 50% ini benar-benar dilaksanakan untuk proses pembangunan. Gitu. Katakanlah 20 miliar, berarti sekitar 20%-nya itu fee untuk si pribadi. Jadi si kuasa pengguna anggaran. Bisa dikatakanlah bupati. Bisa pemerintah daerah kan punya dana, kemudian diberikan dan itu mesti dikembalikan dalam bentuk fee tadi sekitar 20%. Baru ada 20%-an lagi itu untuk orang-orang di sekitarnya. Betul. Yang punya peranan. Betul. 50% ya. Berarti kalau tadi 20 miliar cuma 10% lah yang untuk proses apa jalan segala macam tadi ya. Begitulah, Bang. Akhirnya dampaknya ya seperti itu, Bung ya. Jalan kita ini ya. Atau infrastruktur lain lah katakanlah ya. Ya, infrastruktur kita itu dikatakan di Lampung ini masih jauh lah, Bang, dikatakan baik. Kenapa? Karena hari ini kan kita banyak juga sering melihat kasus-kasus pembegalan kan, kasus-kasus pembegalan atau pencurian dengan kekerasan. Itu disebabkan salah satunya karena faktor infrastruktur itu tidak mendukung gitu. Kalau misalnya di jalan itu jalannya bagus, jalannya mulus ya kan, lalu penerangan jalan itu di mana-mana ada, mungkin kecil kemungkinan melakukan ya kan, tetapi kalau jalan itu jelek ya kan, terus nggak ada lampu dan lain sebagainya, itu potensi terbesar untuk orang melakukan kejahatan. Itu yang sederhana dampaknya ke kejahatan. Yang lebih besar lagi ya soal perekonomian ya. Betul distribusi sekali. barang terhambat, harus keluar masuk orang gitu ya. Baik, itu tadi di Dinas PUPR Tribuners. Jadi dia bermainnya di fee. Pemerintah daerah punya dana dikasihkan ke pelaksana proyek, proyeknya nyetor balik ke si pemberi anggaran sekitar 20%. Nah, kalau di Dinas Pendidikan apa nih, Bung, yang biasanya dimainkan? Kalau mungkin masyarakat umum sudah paham kalau ini, Bung. Karena biasanya itu dimainkan dengan anggaran BOS. Dana BOS. Ya, dana BOS. BOS, bantuan operasional sekolah ya. Selain itu ada dana-dana lain ya sama kaitannya dengan Dinas PUPR, yaitu rehabilitasi sekolah. Dia lebih ke infrastruktur. Terus habis itu proyek-proyek pengadaan buku gitu kan. Nah, itu yang dimainkan. Sebenarnya kalau untuk nilaian, untuk dalam hal anggaran, mungkin Dinas Pendidikan itu lebih kecil nilainya daripada BUPR. Tetapi sekali lagi, Bung, kalau namanya korupsi ya sekali korupsi, baik itu kecil atau besar nilainya, itu pasti merugikan. Apalagi Dinas Pendidikan kan. Jadi kalau kita menganalisis, kalau di Dinas PUPR terkait infrastruktur, ya kan, pembangunan umum dan sebagainya, itu kita lebih melihat kepada anggaran berapa yang dikorupsi dan dampaknya apa, ya kan. Nah, tetapi kalau di Dinas Pendidikan kita tidak terlalu menganalisis itu. Yang kita lihat adalah dampak. Itu sekali lagi dampak kepada apa? Siswa-siswa yang belajar. Siswa-siswa yang belajar itu harusnya dia mendapatkan, ya contohnya sekarang, Bu, misalnya ketika kondisi COVID sekarang ini kan sudah ada isunya atau sudah ada kabarnya pemerintah akan mengadakan pembelian alat-alat virtual sekolah. Nah, itu kan lumbung juga di sektor korupsi. Bisa jadi celah ya. Iya kan. Nah, sebenarnya
yang dirugikan adalah siswa itu sendiri gitu. Kalau untuk orang tua siswa mungkin tidak terlalu kan, karena dia pasti punya kewajiban untuk membayar sekolah anaknya dan lain sebagainya. Tetapi anak itu sendiri yang akan nanti dirugikan. Misalnya contoh pengadaan buku, harusnya dia dapat buku yang layak gitu kan Bang. Nah, tetapi karena nilainya dikurangkan atau kualitasnya diturunkan ya kan, mutunya diturunkan. Nah, ini kan anak ini baca buku yang jelek jadinya. Nah, begitu. Oke. Nah, tadi Dinas Pendidikan sudah, Dinas Kesehatan. Apa nih Bung biasanya kalau Dinas Kesehatan? Kalau Dinas Kesehatan itu lebih kepada pengadaan alat kesehatan. Alat-alat kesehatan ya. Seperti misalnya kalau di rumah sakit itu kan infus ya kan. Terus habis itu saya nggak tahu lah, kurang paham saya nama-namanya itu apa. Yang jelas alat-alat untuk kesehatan itu. Nah, itu yang dianggarkan. Karena di setiap rumah sakit pasti menganggarkan itu. Karena apa? Sekali lagi dengan alasannya rujukan ya kan, menjadi rumah sakit rujukan. Nah, itu kan fasilitas harus memadai gitu kan. Nah, harusnya kalau kita ideal menilai itu memang fasilitas, kalau alat itu misalnya mutunya A, itu yang dibeli sama yang dianggarkan atau yang tadi proyek tadi, yang pelaksana proyek tadi, dia membeli kualitas dengan harga misalnya mutunya C, B atau C gitu kan. Nah, jadi disitulah bentuk korupsinya itu Bung. Memanipulasi anggaran ya kan, memanipulasi kualitas, tetapi anggaran itu tidak turun, justru malah makin tinggi. Nah, begitulah di situ. Nah, ini kan kita di Puskamsikam, Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM-nya. Nah, ini gimana Bung kalau menurut Bung Habibie dari sisi HAM, korupsi ini seperti apa sih? Kan kita tahu pemerintah daerah juga uangnya juga berasal dari masyarakat, dari rakyat bayar pajak ya, bayar apa segala macam, PBB segala macam. Kemudian uangnya kan mestinya kembali ke rakyat, digunakan kembali untuk rakyat. Nah, tetapi ini dimakan dalam tanda kutip oleh si penguasa. Kira-kira gimana sih Bung? Hati nurani orang-orang yang korupsi ini seperti apa Bung? Kalau aspeknya Bang terkait hak asasi manusia, memang pelanggar korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi itu dia tidak melanggar HAM kalau secara konstitusi atau secara regulasi. Tetapi kalau kita memaknai betul-betul di dalam Undang-Undang Tipikor itu sendiri kan disebutkan frasa merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara dalam arti keuangan negara itu kan untuk kesejahteraan sosial, keadilan sosial ya kan. Nah, kita lihat di dalam konstitusi, di dalam bab tentang hak asasi manusia, setiap orang itu Bang berhak untuk misalnya mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak ya kan. Mendapatkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kehidupan dia. Nah, secara tidak langsung kalau itu terjadi, otomatis hak-hak mereka, baik itu kerugiannya itu besar ataupun kecil, hak-hak mereka dikurangi atau dirugikan gitu kan. Tetapi memang apa bedanya korupsi dengan di luar korupsi? Kalau korupsi itu memang akibatnya itu tidak terasa langsung Bang. Terasanya mungkin 2-3 tahun setelah korupsi itu terjadi. Jalan misalkan awalnya mulus karena kualitasnya rendah jadi hancur. Betul. Gitu ya. Nah, yang kedua misalnya soal perekonomian. Benar yang kata Bang Yosef tadi. Perekonomian terganggu kenapa? Misalnya saya punya CV yang baik. Saya punya kualitas, saya sudah istilahnya ternama dan sebagainya. Tetapi karena proses tadi yang harusnya melakukan tender, tetapi itu penunjukan langsung dengan alasan yang tidak jelas, akhirnya kan menunjuk CV yang belum tentu bagus juga, gitu kan. Nah, artinya saya juga dirugikan dong, begitu kan. Hak saya yang seharusnya ini loh kualitasnya, harusnya pemerintah itu menilainya yang objektif gitu. Nah, kalau pemerintah tidak objektif, pemerintah sifatnya subjektif dan cenderung melakukan nepotisme juga, Bung, itu merugikan hak saya yang benar-benar pingin melakukan itikat lah atau menyediakan jasa yang berkualitas untuk pembangunan daerah. Nah, tapi kan ada yang bilang juga korupsi ini semacam budaya. Jadi orang-orang yang mau ikut tender untuk mengerjakan proyek tertentu, jadi semacam terkondisikan untuk ikut permainan yang sudah ada gitu loh. Kayak misalkan tadi kata Bung Habibie tadi ada CP yang bagus. Tapi sepertinya CP yang bagus ini karena juga demi mendapatkan proyek itu ya akhirnya terpaksa. Juga mau nggak mau terpaksa nyetor fee segala macam. Jadi kan kayak semacam budaya gitu. Itu gimana Bung?
Kalau budaya ya Bang, sekali lagi itu tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di seluruh Indonesia. Mungkin KPK sering mengulas itu ya kan, tidak hanya KPK tetapi Kejaksaan Agung dan juga kepolisian pasti menyebutkan modus operandi korupsi itu kan melalui budaya laten tadi itu. Nah, kalau saya melihat itu yang harusnya dirubah adalah ketika pejabat daerah, katakanlah bupati atau wali kota atau gubernur, dia menghilangkan budaya itu, gitu kan? Budaya itu harus dihilangkan supaya apa? Ya itu tadi prosesnya itu benar-benar objektif dan kualitas. Nah itu memang harus dimulai dari kepala daerahnya dulu, karena memang segala akses ya. Akses untuk pelaksanaan proyek, akses untuk pelaksanaan pembangunan itu ada di eksekutif, ya kan. Legislatif hanya tugasnya mengawasi, ya kan. Mengawasi paling nanti dia melakukan angket, gitu kan, dan lain sebagainya. Dia tidak terlalu peranannya tidak terlalu terlihat kalau untuk dalam korupsi, istilahnya. Tetapi kalau dalam proses pembangunan, ya kan, dalam proses pembangunan itu eksekutif yang benar-benar melaksanakan langsung. Harusnya kayak sekarang Bang, saya agak singgung sedikit. Ini kan momennya pilkada. Sebentar lagi pilkada. Ini sekali lagi kami dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan HAM menyarankan kepada masyarakat di seluruh Lampung yang akan ikut melaksanakan pilkada itu memilih calon pemimpinnya itu yang benar-benar menawarkan program dan komitmen dia untuk menghilangkan budaya korupsi. Karena selama ini Bang, belum ada kami melihat calon-calon kepala daerah itu yang menawarkan komitmen. Ketika saya nanti menjabat sebagai kepala daerah, ketika saya terpilih, saya akan menghilangkan budaya budaya simple ya kan, budaya anti budaya-budaya yang suap dan lain sebagainya. Begitu. Itu belum yang ditawarkan, malah kalau saya bisa singgung itu hal-hal yang sifatnya tidak substansial gitu. Terus menawarkan program-program yang sifatnya retorika belaka gitu kan. Sementara masyarakat sekarang ini Bang sudah agak jenuh gitu. Sudah agak jenuh, apalagi kalau cuma dikasih itu semua itu bersumber dari memang money politik. Nah, budaya itu terjadi karena salah satu faktor utamanya adalah budaya money politik yang terus dilakukan. Nah, untuk mencegah itu memang yang pertama kali melakukan adalah calon itu tadi, dan ketika dia menjadi kepala daerah. Tetapi masyarakat juga punya peranan utama Bang. Untuk apa? Menolak segala money politik. Karena money politik ini akan merusak. Karena apa? Ya memang kita dikasih duit misalnya 100.000, 200.000. Tetapi 100.000 yang dikasih ke kita ketika dia menjabat nanti itu bisa berubah nilainya untuk ke dia. Misal 1M atau 2M kan. Ini kan kita yang dirugikan gitu kan. Jadi kan ini semacam sebab akibat ya. Jadi kayak lingkaran sebetulnya. Budaya korupsi langgeng karena komitmen pimpinan daerahnya yang tidak pro terhadap anti korupsi tadi. Tetapi juga dia sebelumnya bisa jadi bupati atau wali kota terpilih karena dia sebelumnya juga mengeluarkan modal atau kos yang besar. Sehingga dia mungkin membalikan modal. Bagaimana mengembalikan modal. Artinya memang dari ketika dia menjadi calon juga mesti harus punya komitmen itu ya. Tapi juga lagi-lagi tadi di sini korupsinya sudah budaya korupsi di lingkungan pemerintah itu sudah lingkaran setan. Proses pilkadanya juga lingkaran setan. Betul. Ya, orang juga mau nyalon juga susah kalau nggak keluar uang, karena kosnya tinggi, segala macam tinggi gitu ya. Jadi itu tadi disebutkan oleh Bung Habibie di eksekutif itu adalah kuncinya ya. Dia yang punya wewenang, pengambil keputusan segala macam. Bahkan legislatif tadi disebutkan Bung Habibie hanya pengawasan. Dan kita beberapa kali kasus korupsi itu suap atau gratifikasi itu melibatkan legislatif. Artinya fungsi pengawasan oleh legislatif juga bisa gugur ketika si eksekutif menyuap atau memberikan gratifikasi. Betul, kan gitu. Ada yang namanya suap ketok palu, ketok palu di APBD. Jadi menurut Bung Habibie dari sisi legislatif seperti apa Bung? Nah, harusnya legislatif ini kan Bang, kalau kita lihat di dalam kalau kita melihat di pilkada, itu kan salah satunya ada unsur perahu, pasti, atau bisa dikatakanlah partai politik untuk memberikan akses kepada calon kepala daerah ini ketika untuk dia menjabat nantinya kan gitu. Difasilitasi, disupport dan lain sebagainya. Nah, harusnya ketika nanti pejabat kepala daerah itu jadi, nah legislatif ini punya peranan karena dia mewakili suara partai dia. Otomatis Bang, kalau misalnya
Kalau kepala daerah itu korupsi, ya kan, tetapi legislatif tidak punya power atau mudah disuap oleh kepala daerah itu tadi, ya kan, suap ketok palu tadi, itu juga akan nantinya berimbas kepada partai politik dia. Nah, partai politik ini tadi kalau namanya sudah tercemar, misalnya katakanlah di satu daerah, itu pemilihnya nanti juga orang sudah males, Bang. Nanti ujung-ujungnya nanti ketika itu terus terjadi, kita berpikir panjangnya, masyarakat ini interest kepada proses dinamika politik, gitu. Proses pemilu atau pilkada itu masyarakat tuh sudah males. Ujung-ujungnya nanti menimbulkan apa? Lebih banyak lah. Yang kita khawatirkan, Bang, ya. Lebih banyak lah nanti katakanlah orang yang golput atau rendahnya kualitas demokrasi. Nah, rendahnya kualitas demokrasi itu disebabkan karena praktik-praktik itu tadi. Si legislatif tidak menjaga perahu dia. Karena kan legislatif itu menjabat kan di satu sisi dia menyuarakan aspirasi masyarakat, Bang. Dia mewakili masyarakat. Di sisi lain dia juga membawa dan menjaga perahu dia tadi atau partai dia tadi kan. Nah, seharusnya di sini ada kesinambungan antara legislator dan juga partai politik. Bersama-sama juga melakukan komitmen tolak segala bentuk suap yang diberikan kepala daerah untuk mempermudah akses dia melakukan pembangunan. Karena sekali lagi kalau budaya itu terus terjadi, ya kan, ya benar, Bang, semuanya rusak. Dari bupatinya rusak, misalnya katakanlah bupati, wali kota, gubernur, eksekutifnya rusak, legislatornya juga orang sudah interest kepada legislator, wakil rakyat, ya kan. Orang juga interest kepada partai politik, dan bahkan kalau itu semua sudah tidak percaya lagi masyarakat, saya khawatirkan atau kami mengkhawatirkan demokrasi kita menurun dan golput kita meninggi. Artinya apa? Ya sudah, orang sudah malas untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Kita lihat dulu Partai Demokrat kan yang menggaungkan anti korupsi, skala nasional. Bahkan ada iklannya di media televisi, ya dengan jargon anti korupsinya, tiba-tiba bahkan orang yang tampil di televisi itu sendiri kayak Angelina Sonda, kemudian dan lain sebagainya, Anas. Termasuk sekjennya dulu kan, anak kandung dari ketua umumnya. Ya memang sebenarnya kalau komitmen tadi Bung Habibie juga menyebutkan tidak ada komitmen dari si calon atau kepala daerah untuk anti korupsi. Sebetulnya beberapa kali ada momen seperti deklarasi anti korupsi, fakta integritas, bahkan Lampung Utara itu Agung Ilmu Mangkunegara itu terjerat kasus tidak lama setelah dia deklarasi fakta integritas. Artinya kan memang kalau deklarasi ya sebetulnya bisa-bisa saja deklarasi, tapi kan itu kan bisa saja sebatas lip service kan begitu. Iya, untuk tampilan aja. Betul. Nah, kalau kita menanggapinya begini, Bang. Kalau memang kita menilai komitmen itu karena Indonesia ini adalah negara hukum, jadi komitmen itu tidak hanya sekedar komitmen yang nanti ketika tidak dilaksanakan itu tidak berakibat hukum. Harusnya legislator ya kan bersama taruhlah kalau mereka punya komitmen semua, termasuk partai politik, legislatif dan juga eksekutif. Kalau mereka semua ingin punya komitmen, bentuk dong perda anti korupsi. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi itu tidak hanya ngelihat wakil-wakil kita ya kan, eksekutif kita hanya beretorika saja, tapi coba dong buat langkah konkret dalam arti membuat regulasi yang itu mengatur menghilangkan budaya anti korupsi. Dibikin perda, kemudian ada sanksinya. Betul. Jadi bukan sekedar deklarasi fakta integritas segala macam ya. Karena itulah memang fungsi mereka, Bang. Selain apalagi kalau saya menyangkutnya legislasi, legislator. Legislator itu kan punya kewenangan legislasi. Harusnya dia bisa mempengaruhi eksekutif untuk ya udah kamu kan mau melaksanakan proses pembangunan, tapi dengan catatan saya buat regulasi anti korupsi. Bersedia atau tidak. Nah, itu yang kita tunggu, Bang. Itu belum ada di Lampung. Belum. Perda itu. Bahkan sampai di lingkup nasional sekalipun itu kan undang-undangnya kan hanya undang-undang. Kalau di nasional kan dia sudah punya undang-undang korupsi, undang-undang lain sebagainya. Nah, kalau di daerah kan belum ada. Tetapi daerah juga bisa, Bang, membuat regulasi sendiri. Dan faktor berikutnya, Bang, atau faktor penunjang berikutnya, lembaga-lembaga negara seringlah melakukan hearing kepada legislasi atau misalnya rapat dengar pendapat bersama eksekutif, misalnya seperti kejaksaan, kepolisian, ya kan, ombudsman, itu bersama-sama, Bang. Gitu. Nah, kita juga tidak hanya berharap kepada eksekutif, legislatif dan juga partai politik, gitu kan. Tetapi kita juga berharap kepada lembaga di luar pemerintahan, gitu, lembaga di luar pemerintahan daerah untuk yang punya kewenangan melakukan pengawasan, seperti misalnya kejaksaan, ya kan, kepolisian, lalu ombudsman, gitu. Bagaimana nanti mereka bertiga ini, ya, atau punya lembaga-lembaga lain, termasuk BPK sekalipun, men-tracking kepala daerah atau legislator supaya mendorong untuk mewujudkan
adalah Bang suatu peraturan daerah, baik itu perda provinsi atau perda di kabupaten itu untuk membentuk peraturan daerah anti korupsi. Oke. Untuk melibatkan lembaga-lembaga pengawas seperti bahkan melibatkan KPK itu di Lampung seperti kemarin Pemkot Bandar Lampung lah itu sering sekali tuh didatangi KPK baik itu diundang atau dikunjungi ya dalam rangka supervisi. Nah, apakah itu salah satu ini juga Bung, salah satu solusi untuk mencegah? Artinya kan kalau KPK datang kita kan jadinya takut awas, gitu ya, jadinya mawas diri gitu ya. Apakah itu juga salah satu solusi? Rajin konsultasi misalnya dengan KPK, rajin konsultasi dengan PPATK misalnya begitu Bung? Iya itu salah satu Bung, salah satu Bang, salah satu bentuk itikat kepala daerah atau legislator katakanlah untuk dia memberi meminta memberikan saran meminta saran lah atau berkonsultasi kepada lembaga pengawas sebelum mereka mengeluarkan kebijakan. Betul. Gitu kira-kira ini kalau ini kira-kira bakal melanggar nggak atau begini kira-kira bakal beririsan nggak dengan korupsi gitu ya? Yang jelas kalau itu sudah sering dilakukan mungkin Bang ya kalau dalam tataran publik pertama menilai kepala daerah atau legislator ini mempunyai itikat baik. Itu satu. Kan? Yang kedua, mereka ketika melangkah, kalau dalam tatarannya substansi, mereka ketika melangkah itu Bang, dikatakanlah sedikit waspada begitu kan. Karena memang kelemahannya begini Bang, kalau dalam hal pemerintahan daerah. Terkadang pemerintah daerah ini selaku pelaksana, selaku eksekutif, dia melangkah itu dia nggak perlu saran kanan kiri. Jadi dia melangkah aja. Karena prinsipnya kalau kita menilai pemerintah daerah di Lampung ya Bang kebanyakan lebih baik minta maaf daripada saya minta izin terlebih dahulu. Minta maaf nanti setelah salah baru minta maaf. Iya, harusnya yang harus dilakukan itu minta izin. Lebih baik lambat Bang, tetapi tidak merugikan siapa-siapa gitu kan. Dan pelaksanaannya bagus daripada hantem-hantem aja ujung-ujungnya minta maaf. Kita juga yang dirugiin gitu. Oke, Bung. Sebetulnya kan kalau sekarang nih era keterbukaan ya, Bung Habibie ya. Artinya era keterbukaan itu nggak semua mungkin ya, tapi sudah bisa lah kita melihatnya. Misalkan kayak lelang itu sudah ada elektroniknya, ya kan. Kemudian kita bisa kalau misalkan minta informasi nggak dikasih, kita bisa ke komisi informasi. Kalau ada maladministrasi kita bisa ngadu ombudsman. Artinya sudah serba terbuka lah sekarang ini. Khususnya kita bahas misalkan mengenai lelang misalnya. Itu kan sudah ada sistem elektroniknya. Betul. Jadi kan transparan sebetulnya. Tetapi kok masih saja ya terjadi celahnya itu terjadi. Celahnya masih ada aja Bung ya. Karena begini Bang, selain lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga terkait yang memiliki peranan utama, ada peranan penunjang. Peranan penunjang ini adalah masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat ini semua mampu mengakses aware itu? Gitu iya, ya? Betul. Nah, itu selain pemerintah daerah dan lembaga-lembaga negara lain, dia memiliki itikat baik, dia juga harus rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Begitu Bang. Nah, untuk apa misalnya katakanlah eksekutif Bang, pemerintah daerah. Untuk apa pemerintah daerah ini punya jajaran sampai ke bawah? Bahkan dia bisa mengkoordinasikan kepala desa gitu. Ada kan dong program-program yang sifatnya mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana nanti melihat websitenya ya kan? Atau mungkin kalau misalnya di jajaran dinas itu disediakan komputer tapi di situ bisa akses semua gitu, akses informasi semua. Kemudian bagaimana melapor? Betul, gitu. Bagaimana melapor. Nah, disiapkan juga harusnya pemerintah daerah menyiapkan tim satgas-satgas, Bang. Satgas-satgas dalam arti untuk membantu masyarakat dalam hal sosialisasi. Gitu kan. Apalagi yang gini, Bang. Kami pernah memberikan gambaran atau berangan-angan dengan analisis pastinya. Kita kepingin di desa-desa itu, di kantor desa itu memang ada sarana informasi Bang, gitu kan. Dalam artian misalnya, yaitu tadi untuk melihat bagaimana lelang, bagaimana proses pembuatan EKTP dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang di desa itu ada akses seperti itu, tetapi kurangnya tim untuk mensosialisasikan. Kadang-kadang masyarakat datang, ya sudah datang dia ngecek dia bingung, ya udah Pak cek lah gitu. Maka saya bilang selain fasilitas yang harus disiapkan pemerintah, dia juga harus menyiapkan tim. Saran informasi tadi ya. Betul Bang. Nah, Bung Habibie, kan mungkin masyarakat ya. Tadi kan kita bicara selain ada kontrol dari lembaga legislatif, kemudian dari kejaksaan, kemudian
tadi model konsultasi dengan KPK, dengan PPATK dan sebagainya. Tadi kata Bung Habibie, masyarakat tuh seberapa aware juga dalam melakukan pengawasan, dalam mengakses informasi untuk melihat apakah proyek ini baik atau buruk gitu ya. Nah, mungkin kalau masyarakat warga biasa mungkin ya pertama mungkin males ya mengaksesnya, terutama yang di kabupaten yang nggak terliterasi. Kemudian yang kedua mungkin sudah sibuk kerja segala macam, mungkin nggak sebegitu aware lah masyarakat. Nah, apakah ini bisa diwakili oleh lembaga-lembaga misalkan kayak Puskam-Sikam? Kita lihat kan di Lampung ini hampir nggak ada lembaga publik atau civil society lah katakan yang konsen terhadap korupsi misalnya. Ya, nggak ada. Dulu ada KOAK, Komite Anti Korupsi. Sudah nggak ada lagi, orang-orangnya sudah entah kemana. Terus kalau di Unila ada koin dulu. Nah, koin ya, sudah hilang juga. Sudah hilang juga. Puskam-Sikam juga sudah setahun 2 tahun ini, tetapi juga mungkin masih merangkak ya. Iya, masih merangkak. Nah, kira-kira seperti apa, Bung, peran dari civil society? Karena kan masyarakat warga, taruhlah petani, aware apa sih dia mau ngelihat proyek ini bener apa enggak? Dia ngeklik sistem elektroniknya proyek itu kayaknya enggak itu. Itu kan peran dari civil society mewakili masyarakat sebetulnya. Kalau kami Bang sebagai civil society pertama kita harus bersama dengan tidak hanya civil society misalnya katakanlah lembaga anti korupsi lembaga penggiat anti korupsi saja, tetapi kita juga harus membangun jaringan ke civil society yang lain seperti misalnya LBH ya kan, habis itu pegiat lingkungan, lalu pegiat petani, pegiat buruh dan lain sebagainya. Nah, kedua Bang, itu ketika itu sudah dilakukan, nah tetap sekali lagi Bang, harus ada peranan pemerintahan daerah. Peranan pemerintahan daerah dan juga legislatif untuk mengakomodir kita. Kadang-kadang civil society nih Bang, nggak diakomodir. Kadang-kadang itu kelemahannya. Kadang-kadang kita itu dianggap seolah-olah ingin hanya mengkritisi mereka saja. Padahal nggak, kami mengkritisi itu dengan ada solusi yang kami bawa. Itu guna ada civil society dan itu makanya negara itu mengatur di dalam Undang-Undang 16 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan itu berfungsi untuk pertama Bang, dia menyerap elemen-elemen masyarakat gitu. Ya betul tadi, untuk menyerap misalnya ada isu-isu permasalahan-permasalahan publik, dia komunikasikan kepada masyarakat dan dia mengajak masyarakat untuk menjadi mandiri, untuk dia aware terhadap isu-isu publik ya kan. Nah, tetapi kadang-kadang ini tidak difasilitasi oleh pemerintahan daerah. Seolah-olah kayak udahlah ngapain ini cuma teriak-teriak aja, padahal enggak. Bahkan Bang, itulah puncaknya kita pada saat itu melakukan aksi 24 September tahun 2019 yang lalu. Karena komunikasi sudah dilakukan, ya kan. Terus abis itu sosialisasi, konsolidasi juga sudah dilakukan. Tetapi ya pemerintahan daerah ini juga tidak aware gitu kan, tidak aware dengan kita gitu. Maka kita melakukan aksi. Jadi jangan kadang-kadang Bang, aksi itu kita lakukan untuk mengajak masyarakat itu aware sebenarnya, melibatkan masyarakat gitu loh, biar masyarakat itu paham sebenarnya. Karena itu adalah upaya terakhir menurut civil society. Tetapi kerja-kerja civil society lah itu Bang, selain dia menganalisis ya kan, selain dia menggali literasi, dia juga melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan civil society dan melakukan hearing, ke legislatif, melakukan hearing ke pemerintahan daerah. Kalau pemerintah daerah kalau ada isu-isu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sudah dilakukan Bang, dan saya rasa perlu untuk disupport lembaga-lembaga civil society ini. Nah, tadi kita bicara sudah banyak Tribuners soal modus-modus, kemudian bagaimana solusi-solusinya. Nah, mungkin kita pengen bicara soal penegakan hukumnya nih di kasus korupsi. Menurut Bung Habibie nih, kan KPK seringkali melakukan penindakan ya, menangkap, OTT segala macam. Menurut Bung Habibie, seefektif apa sih selama ini penindakan yang dilakukan oleh KPK? Karena toh ditangkap, masih ada lagi ditangkap, artinya efek jerahnya gimana ya? Kayaknya masih ada aja gitu loh. Di Lampung sudah 2-3 bupati, muncul 1 bupati lagi kena, muncul lagi gitu loh. Artinya seperti apa sih efektivitas dari penindakan oleh KPK ini? Kalau efektivitas Bang, kalau kita menilai efektivitas itu memang kalau dulu kan, sekarang kan sudah berubah pimpinan KPK. Kita fokus ke KPK. Kalau saya pinginnya fokus ke KPK.
Karena kalau dulu kan, sekarang kan pimpinan sudah berubah dan undang-undangnya juga berubah. Undang-undangnya memang lebih menekankan sekarang dalam hal pencegahan, konsolidasi, sosialisasi, ya kan. Nah, tetapi sekarang lebih cenderung lebih banyak ke situnya, Bang. Tetapi peran utamanya itu mulai lama-lama mulai dihilangkan. Seharusnya penindakan OTT dan sebagainya itu tetap aja sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan sosialisasi, konsolidasi, pencegahan juga diperkuat. Jadi biar balance. Karena itu tadi berubah karena efek perubahan Undang-Undang KPK itu sendiri. Banyak yang bilang OTT itu melanggar HAM, OTT itu mencemarkan nama baik dan sebagainya. Perlu diingat, namanya menangkap dan menahan itu belum tentu dia bersalah. Karena asas praduga tak bersalah itu bermain di situ, Bang. Artinya ketika orang ditangkap di OTT belum tentu pula dia jadi tersangka, gitu kan. Nah, kenapa harus dilakukan OTT pada saat itu kan? Kalau sekarang kan jarang. Kalau dulu kita menilainya kenapa harus dilakukan OTT? Karena kepala daerah atau katakanlah penyelenggara negara ini kan dia aksesnya ke kemana-mana, Bang. Dia pergi ke sana, pergi ke sini dan lain sebagainya. Dilakukan OTT itu sebenarnya untuk memberitahu kepada publik gitu. Jadi membuat dia, waduh nggak sembarangan ini kan. Efek psikologisnya. Iya, itu yang juga sebenarnya dilakukan KPK dan itu saya rasa tepat dan efektif. Dan memang kalau kita lihat akibatnya, walaupun OTT sudah dilakukan tapi masih banyak yang terlibat dan sebagainya, memang ya itu salah satu lagi, Bang, itu kan upaya. Kita juga tidak bisa menjamin gitu kan. Kalau lakukan OTT selesai itu perkara enggak gitu kan. Nah, tetapi justru kita sayangkan sekarang KPK dan akhirnya berimbas kepada mitra-mitra KPK itu sendiri yang sama-sama penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan juga melakukan hal yang sama gitu. Karena kan induknya KPK, Bang, gitu. Kalau KPK sudah bertindak karena dia punya power, dia punya trigger mechanism, yang lainnya itu kan hanya berinduk aja ke dia. Nah, sekarang peranan KPK itu sudah mulai dalam hal penindakan sudah mulai diperlemah sedikit demi sedikit. Harusnya yang kita harapkan itu tadi balance. Nah, artinya ya sekali lagi kalau kami civil society, Bang, dalam tataran yang tinggi kami berharap di cross check lagi perubahan undang-undang KPK itu sendiri gitu. Kami mendukung pencegahan itu kuat dilakukan, ya kan? Melibatkan semua. Tetapi jangan sampai penindakan yang memang itu pisaunya penegak hukum itu malah ditumpulin, Bang. Kan ibaratnya begitu. Baik, kita bicara soal solusi lagi nih, Bung Habibie. Menurut Bung Habibie, tadi kita kan highlight sampai ke soal pilkada ya. Betul. Apakah ini yang mesti kita benahi adalah mekanisme pilkadanya, karena kan sekarang pilkada langsung. Kita menyerap suara masyarakat, betul. Karena supaya karena kita ingin menang, kemudian kita melakukan money politik, ya. Kemudian kita juga maju dari parpol, ya kan, yang juga butuh support cost politik. Betul. Nah, kemudian akhirnya dia mengeluarkan modal besar, akhirnya dia mengembalikan modal itu dengan cara korupsi. Apakah mekanisme pilkadanya atau di dalamnya tadi seperti misalkan tadi kata Bung Habibie ada perda, rajin-rajin konsultasi lah, kemudian harus transparan melalui misalkan kalau sekarang sistem elektronik segala macam. Seperti apa, Bung? Bagusnya dari mana dulu nih? Kalau dalam sisi pilkada, karena kebetulan Bang, saya di Puskamsika memang concern di bidang korupsi politik atau dalam arti korupsi pemerintahan. Ya kan? Nah, memang kalau sistem pilkada itu memang sudah tersistemati dengan baik. Tetapi memang kekurangan di dalam pilkada itu sendiri terletak justru malah di lembaga-lembaganya, gitu kan. Nah, lembaga-lembaga ini sebenarnya punya peranan, Bang. Seperti misalnya kita tahu kalau di pilkada itu kan pasti karena turunannya undang-undang pemilu, dia ada KPU, ya kan, dia ada Bawaslu, lalu dia juga ada Gakumdu, gabungan penegakan hukum terpadu. Di situ ada Bawaslu, ada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi, Bang, yang menjadi persoalan itu yang selalu saya kritisi dari dulu. Peranan Bawaslu ini apa? Tidak berfungsi dia ya. Betul. Kalau dia secara etik, secara etik politik, ya kan, dia secara etik kelembagaan, dia punya kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Tetapi dia tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Artinya apa? Ini sebenarnya Bawaslu ini kan dia hadir untuk membantu KPU, Bang. Harusnya Bawaslu itu diperkuat kewenangannya, gitu loh. Kalau misalnya ada Gakumdu tadi dan sebagainya, ya kan? Ini kan kalau kita berbicara money politik, itu juga belum jelas, Bang, di dalam regulasinya. Di dalam undang-undang pemilu sendiri pun itu tidak diatur sanksi hukumnya apa. Dan money politik ini
belum terdetail, belum detail. Jadi bisa dikatakan apa sebenarnya money politik? Emang salah? Saya punya uang misalnya, saya punya uang saya kasih ke orang, saya nggak maksa milih dia kok. Saya cuma ngasih banner saya ngasih brosur dia, brosur saya. Apa salahnya? Nah, karena Bang belum ada regulasi atau aturan yang tegas mengenai money politik itu adalah sebagai pelanggaran hukum, maka itu tadi ya lembaga-lembaga tadi ya juga kurang juga peranannya kan. Kalau misalnya Bawaslu melakukan etik penegakan hukum, dia tidak punya kewenangan itu. Dia oper ke kepolisian misalnya, kepolisian masih ragu gitu kan untuk mencari deliknya di mana. Begitu juga dengan misalnya kejaksaan dalam hal penuntutan nantinya. Nah, artinya Bang, kalau kita berbicara sistem, kalau untuk pelaksanaan, tatanan pelaksanaan itu sudah baik. Tetapi ada satu terobosan yang belum dilakukan oleh itu katakanlah DPR RI bersama Presiden. Yaitu apa? Mengatur money politik ini sebagai pelanggaran hukum, bukan sebagai pelanggaran administrasi. Kalau hanya pelanggaran administrasi dia nggak ada sanksi pidana Bang. Iya, gitu, jadi cuma ya pembatalan sebagai pasangan calon segala macam. Jadi artinya pilkada ya memang sudah baik ya, pilkada langsung ya. Yang baik untuk demokrasi itu pilkada langsung. Ketimbang pilkada tidak langsung. Tetapi yang perlu didetilkan adalah di dalamnya tadi ya. Ketika orang melakukan money politik, maka itu mestinya sih sebagai pelanggaran hukum gitu ya. Tidak hanya pelanggaran administratif. Dan selama ini kan kalau di aturan undang-undang pemilu dia mesti TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Itu yang susah membuktikan ya. Itu kalau alasannya Bawaslu rata-rata sih susah membuktikan bagaimana sih yang terstruktur itu, sistematis dan masif itu. Terstruktur itu mesti dari calonnya, kemudian timnya sampai ke masyarakat. Tetapi rata-rata calonnya yang nggak mau tahu nih lepas tangan, rata-rata timnya yang kena, ya kan, nggak mau dia calonnya langsung yang memberi. Nah itu susahnya di situ ya. Jadi yang mesti diatur dulu adalah ketika orang di dalam pilkada melakukan money politik, maka dia mesti diberi sanksi tegas di situ ya. Baru money politiknya hilang, kemudian nanti dia tidak akan melakukan money politik dan nanti praktek di Pemdanya dia tidak akan mengembalikan modal dengan cara korupsi begitu ya. Oke, kalau di dalam lingkaran pemerintah daerah sendiri seperti apa, Bung? Sudah cukup lumayan atau seperti apa? Kalau di lingkup pemerintahan daerah, saya rasa memang apa ya, Bang? Apalagi kalau begini, kalau calon itu dia menjadi incumbent, itu yang lebih berpotensi sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang tidak incumbent itu juga tidak melakukan money politik gitu kan. Tetapi memang apa kalau kita bandingkan yang tidak incumbent dengan yang incumbent. Kalau incumbent ini kan dia sedang memiliki fasilitas. Dia sedang menggunakan fasilitas dia sebagai misal katakanlah kepala daerah. Dia punya akses tim yang tidak perlu susah-susah dicari ya kan. PNS itu lah ya. Gitu. Dia bisa melibatkan itu dengan iming-iming misalnya gajinya ditinggikan ya kan, nanti ada tunjangan juga ditinggikan dan sebagainya. Nah, di situ yang harusnya Bang Gakumdu tadi, Bawaslu ya kan, dan juga termasuk KPU, Kejaksaan, Kepolisian sampai ke sana melakukan pengawasan. Bahkan sampai legislasi juga punya kewenangan sebenarnya. Artinya apa? Nah, tetapi di sisi lain Bang, kalau jangan seolah-olah ketika calon yang tidak incumbent itu tidak berpotensi besar untuk melakukan korupsi. Justru sama saja. Kalau yang di sini memang lebih mudah sebenarnya kan. Kalau di sini mungkin dia membangun jaringan di bawah. Ya kan begitu. Nah, membangun jaringan di bawah, bahkan Bang, kalau di Lampung sendiri kan sudah banyak yang diberitakan. Bahkan sampai di kasus peradilan itu sendiri bahwa korporasi terlibat. Nah, ini sekali lagi Gakumdu termasuk saya berharap juga kepada KPK sampai kepada korporasi untuk mencegah korporasi itu juga ikut bermain dalam hal pemerintahan daerah. Karena tidak dipungkiri Bang, itu tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga terjadi di berbagai daerah gitu kan. Karena sekarang ini Bang ada yang lebih menguat itu justru malah penegak hukum itu bagaimana melakukan recovery aset. Kenapa recovery aset? Karena induknya kepada korporasi. Kalau dia melakukan recovery aset, dia nanti akan menghentikan aktivitas korporasi itu untuk bermain dalam pemerintahan daerah. Kita tahu kan korupsi politik di Lampung ini sebenarnya bukan isu yang setahun 2 tahun ya. Betul Bang. Dari mulai pilkada 2014 lah ya, gencarnya ada keterlibatan korporasi besar dalam menyokong pencalonan satu calon, dan bahkan calon itu akhirnya sampai menang. Padahal dia ya entah kita nggak tahu siapa, tapi
akhirnya bisa menang. Kemudian itu juga berlanjut sebetulnya isunya berlanjut sampai saat ini. Dan itu yang belum terjamah ya. Betul. Oleh aparat penegak hukum kita. Akhirnya dampaknya juga ketika di pemerintahan daerah ya dia tadi lagi-lagi mesti mengembalikan modal ya. Timbal balik tadi itu pasti berjalan. Baik, terakhir mungkin Bung Habibie, kira-kira apa lagi nih kalau dari Puskam Sikam solusinya untuk memutus mata rantai korupsi? Tadi kita sudah bicara dari sisi pilkadanya yang mesti diperkuat, soal penegakan hukum korupsi politiknya ya. Kemudian dari sisi tadi pemerintah daerah mesti punya komitmen tadi bukan sekedar lip service tapi melalui perda, regulasi perda anti korupsi, ada sanksinya di situ. Tadi kita juga bicara sering-sering konsultasi ya dengan KPK, itu langkah yang baik sekali. Konsultasi dengan PPATK, dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Kemudian memperkuat sistem informasi ya, supaya masyarakat juga bisa mengakses informasi secara jelas. Mensosialisasikan. Kemudian tadi peran dari civil society. Nah, kira-kira apa lagi, Bun? Terakhir mungkin. Kalau kami sih ya Bang berharap begini. Sebenarnya peran untuk memutus mata rantai itu ada di penyelenggara negara. Sekali lagi, kalau civil society kan hanya sifatnya memberikan balances saja. Balances, memberikan pressure group ya. Pressure group saja ya kan. Karena kita memiliki kemampuan dalam artian analisis, Bang. Artinya kita sekarang ini harusnya dilibatkan mereka menjadi mitra kritis mereka. Dalam arti apa? Ketika misalnya kita selama ini kritis, kalau misalnya kita dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, kita siap. Tetapi dalam artian ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya error, itu kita melakukan kritis. Itu satu. Yang kedua, banyak-banyaklah kepada lembaga penegak hukum dan juga misalnya katakanlah Gakumdu tadi kalau dalam sebelum pilkada, itu membuka data Bang ke masyarakat. Misalnya seperti hari ini, harusnya kepolisian dan kejaksaan membuka data setiap tahun itu korupsi apa yang terjadi di Lampung. Berapa nilai anggarannya, korupsi dalam sektor apa ya kan. Kita dulu sudah melakukan itu Bang di tahun 2019, kita mengeluarkan data korupsi Lampung tahun 2019. Tujuannya untuk mendorong kepolisian dan juga kejaksaan untuk mengeluarkan hal yang sama. Jangan sampai Bang, saya khawatir civil society lebih punya banyak data daripada kepolisian dan kejaksaan dan lebih gencar mensosialisasikan data itu kepada masyarakat. Sementara kalau kita lihat fasilitas kita kan memang tidak semumpuni lembaga negara. Harusnya langkah-langkah yang tadi itu jangan dianggap seolah-olah kita ini menyaingi mereka, karena tidak. Kita itu hanya mendorong mereka sebagai trigger mekanisme mereka untuk sama-sama kita mengeluarkan data agar masyarakat itu paham sebenarnya korupsi itu apa, sektor yang diambil berapa dan lain sebagainya. Dan sekali lagi itu harus benar-benar punya komitmen yang kuat untuk tidak takut mengeluarkan data. Kepolisian dan kejaksaan kan fungsinya didirikan kan untuk itu Bang, untuk menjadi pembantunya masyarakat, untuk mengayomi masyarakat. Nah, jangan takut terhadap, justru malah harusnya kepolisian dan kejaksaan itu dia melakukan warning kepada kepala daerah. Jangan sampai kepala daerah kepolisian dan kejaksaan dipengaruhi oleh kepala daerah. Ini yang sering terjadi dan mudah-mudahan itu ke depan tidak terjadi lagi. Kalau langkah-langkahnya dilakukan begitu. Terakhir Bung Habibie, sebelum kita tutup, apa nih harapan untuk Lampung terkait dengan fenomena korupsi di Lampung? Mungkin ada seruan-seruan kepada penyelenggara daerah atau pejabat-pejabat, bupati, wali kota yang belum terjerat nih, supaya untuk mengingatkan mereka. Silakan. Yang pertama kepada calon-calon ya, katakanlah ini kan mau pilkada, kepada calon-calon tanamkan dalam hati ya kan, kita punya komit untuk benar-benar sekarang ketika menjabat kita sudah nggak usah bawa kepentingan siapa-siapa. Kita ketika sebelum itu kita membawa kepentingan, tetapi ketika sudah menduduk kita benar-benar alami dan natural, benar-benar membantu masyarakat, ya kan. Dan yang kedua, sampaikan komitmen anti korupsi kepada masyarakat. Dalam artian apa? Dalam artian yang positif. Kenapa? Karena di satu lain masyarakat itu terbangun dia untuk saya tidak salah memilih calon pemimpin. Nah, ketika sudah menjadi, tolong libatkan masyarakat itu dalam proses kebijakan publik. Sekali lagi, masyarakat itu bukan dalam artian tidak peduli, tetapi mungkin tidak disosialisasikan dan tidak dilibatkan dalam hal-hal kritis yang memang sifatnya untuk kebijakan publik. Merubah kultur, merubah pola-pola yang memang ya katakanlah pola-pola oligarki ya kan Bang. Terus pola-pola budaya-budaya
simple gitu kan. Ya bener-bener lah patuhi regulasi itu. Untuk apa menjadi kita, catatan kita, untuk apa menjadi pejabat daerah ya kan, untuk apa menjadi legislatif kalau tidak punya komitmen untuk benar-benar membantu masyarakat dalam artian apa? Mencegah dan memutus rantai penyebaran korupsi, bukan COVID Bang ya, korupsi. COVID ya, korupsi. Oke. Mungkin itu aja. Sip, terima kasih Bung Habibie atas Sama-sama. sharingnya Sama-sama, seputar korupsi di Lampung. Tribuners, kita sudah berbincang banyak tadi bagaimana modus-modus korupsi di Lampung, Iya. sumber-sumber lumbung-lumbungnya di mana saja. Tadi ada 3, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan ya. Kemudian juga tadi kita bahas seperti apa sih sebetulnya kita mencegah korupsi itu tadi sudah banyak dibahas. Ya, satu tadi dari Bung Habibie, sekarang belum ada perda anti korupsi. Iya. Nah, mudah-mudahan ada pemerintah daerah di Lampung khususnya nanti yang setelah pilkada yang inilah Bang, yang apa namanya katakanlah apa namanya menjadi pionir lah. ya menjadi pionir perdana untuk menerbitkan Iya. perda anti korupsi sehingga tidak hanya lip service, deklarasi, fakta integritas, ujung-ujungnya sebulan 2 bulan ke depan Korupsi lagi. Untuk apa? Capek. Betul. Baik, Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Bung Habibie. Sama-sama. Semoga lancar Amin. aktivitasnya dan lembaga Puskam-Sikamnya juga bisa tumbuh Betul. menjadi civil society yang proaktif di Lampung Betul. dalam mengawasi, mencegah Korupsi. korupsi. Tribuners, kita bertemu lagi di Tindak pekan depan dengan tema-tema menarik lainnya. Masih bersama saya Yose Mulyawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.